Kasus penganiayaan yang di Boyolali relawan Ganjar oleh oknum TNI berbuntut panjang. Bahkan saya kira ini akan sangat amat panjang, apalagi Pak Hasto, Sekjen PDIP, membawa-bawa nama Prabowo di dalam kasus ini. Apakah mungkin ini ada kaitannya dengan momentum politik, dengan salah satu capres, sikap TNI yang seperti itu kepada pengendara motor yang berkenal pot bising, yang memakai kaos Ganjar Mahfud? Coba nanti kita akan analisis dan nanti kita akan pelajari karakter-karakter TNI. Memungkinkan nggak dia melakukan seperti itu di samping ada kepentingan yang lain di dalamnya? Oke, sebelumnya kita akan baca dulu beritanya. Pak Hasto menyeret nama Prabowo di dalam kasus ini. Hasto tuduh kasus oknum TNI pukul relawan Ganjar ada kaitan dengan Prabowo. Mahfud harus ditindak. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyesalkan kasus penganiayaan yang dialami relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Peristiwa itu terjadi di depan markas Kompiyonif 408 Rider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo. Karena sama-sama berlatar belakang militer. Lanjutnya, kemudian, padahal Prabowo sudah diberhentikan dari TNI, Ibu Hasto. Hal itu membuat kubu Ganjar Mahfud berspekulasi yang pada akhirnya menyudutkan kubu Prabowo Gibran. Hasto mengatakan PDIP meminta Panglima TNI secepatnya menindak oknum TNI tersebut agar tidak mencederai netralitas TNI. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Habibur Rahman, menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto asal tuduh soal penganiayaan 7 relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah oleh 15 prajurit. Kami prihatin dengan sahabat kami Pak Hasto yang biasanya bijaksana, kok sekarang asal tuduh seperti itu, ujarnya. Itu ya. Jadi ketika Pak Hasto sudah menyeret nama Prabowo Subianto, jelas isu ini kemudian dimainkan menjadi isu politik. Lah pertanyaan kita akan kembali ke akar kejadian. Mungkinkah anggota TNI atau oknum anggota TNI melakukan hal spontanitas seperti itu kepada pengendara sepeda motor yang memakai knalpot bising? Mungkin gak kira-kira? Adakah korelasinya dengan fakta-fakta atau karakteristik TNI? Mungkin saja. Kita tahulah TNI seperti apa. Tidak biasa ngomong terlalu panjang lebar. Tindakan nyata yang dikedepankan. Yaitu TNI. Makanya ngeri-ngeri sedap kalau menghadapi TNI itu. Bener gak? Itu TNI. TNI itu kan diajarkan untuk patuh dan tunduk atas instruksi. Sifatnya instruksi loh TNI. Apapun yang dilakukan oleh pimpinan, bila menginstruksikan, dijalankan. Gak perlu mikir panjang. Itu watak TNI. Maka mungkin watak itu bisa menjadi di kehidupan nyata pun melakukan atau merespon sesuatu ya sesuai keinginannya. Kalau mengganggu boleh jadi potensi karakter TNI-nya muncul. Tidak ada kaitannya dengan politik, bisa itu mungkin sekali. Kalau yang melakukan TNI.
Kemudian potensi kedua, apakah mungkin ini ada kaitannya dengan politik? Katakan Hasto menuduh bahwa ini adalah simpatisan Prabowo Subianto. Mungkin saja, ada kemungkinan itu ada. Tetapi apakah tidak kejauhan? Kalau memang itu adalah simpatisan Prabowo, katakan ya, lalu dia melakukan hal demikian, pertanyaan saya, dan ini viral, apakah menguntungkan atau merugikan Prabowo? Jelas akan merugikan. Kalau itu simpatisan Prabowo lalu melakukan hal demikian di tengah jalan yang jelas bakal viral, bukan sembunyi-sembunyi, ini di tengah jalan, orang ramai, tahu semuanya, pasti bakal ada yang rekam. Pertanyaan saya, apakah akan menguntungkan Prabowo atau merugikan Prabowo? Merugikan dong. Lalu masa iya simpatisan Prabowo melakukan sesuatu yang itu akan merugikan Prabowo itu sendiri? Masuk ke logikanya? Tapi satu kali lagi, potensi-potensi itu ada. Tinggal coba kita serahkan ke publik. Biar publik yang kemudian pada akhirnya pemangku keputusan. Apakah isu ini ketika digulirkan ke ruang publik bahwa Prabowo, simpatisan Prabowo dibalik itu semua, itu akan menjadi simpati publik itu besar kepada kubu Ganjar, atau malah sebaliknya menjadi tidak simpati karena mengkait-kaitkan sesuatu yang terlampau jauh tetapi diseret paksa untuk bisa masuk. Itu bisa jadi keuntungan, bisa jadi bumerang ketika statement itu dilemparkan menurut saya. Karena orang pun kan kemudian berpikir, apa iya simpatisan Prabowo melakukan hal demikian yang itu bakal merugikan Prabowo itu sendiri? Kan itu. Tapi sekali lagi ini kita kan semuanya punya kepentingan politik. Ya, urusan kepentingan politik nih. Kubu Ganjar mencoba menyeret urusan ini ke persoalan politik capres, yang menjadi sasaran adalah 02. Karena kita tahu sama-sama yang menjadi instrumen pemerintah sekarang TNI, Polri, PNS segala macam. Bahkan KPU Bawaslu bila melakukan kesalahan atau dianggap ketidakadilan, maka konklusinya Prabowo, kubu Prabowo yang menjadi curangnya. Kan itu konklusinya. Meskipun katakan sekarang itu ada framing bahwa Bawaslu tidak netral. Tetapi kalau kita lihat bahkan sekarang ada Bawaslu yang dilaporkan oleh tim Prabowo Gibran karena mencopot baliho Prabowo Gibran. Di satu sisi ada anggapan bahwa Bawaslu itu tidak netral, berpihak, dan berpihaknya condong ke 02 kalau kita mendengarkan narasi-narasi banyak orang. Di lain sisi, tim Prabowo itu melaporkan Bawaslu karena dianggap melakukan pelanggaran, mencopot baliho Prabowo Gibran. Kan gak masuk. Di akal kita gak masuk loh. Nah ini ketika narasi dibantah oleh fakta. Narasinya Bawaslu condong ke 02. Faktanya Bawaslu mencopot baliho 02. Ini kan gak matching. Lain hal bila Bawaslu mencopot baliho 01 dan 03 misal. Bisa, itu korelasinya jelas. Narasi dengan fakta. Narasinya kecurangan, yang dituduh curang adalah Bawaslu dan KPU. Indikasinya ujung-ujungnya ke 02 nyerangnya. Faktanya Bawaslunya yang mencopot baliho Prabowo Gibran. Ini kan gak matching. Benar gak? Gak matching.
Tapi ya wis lah, semua ini adalah kerjaan para elit politik untuk memainkan isu. Siapa yang paling akan bisa diterima isunya oleh masyarakat, yang pada akhirnya ujung-ujungnya diharapkan untuk masyarakat itu memilih mereka. Kan itu poinnya itu. Makanya kita sebagai masyarakat tuh harus ekstra cerdas di dalam memahami segala apa yang terjadi, segala apa yang menjadi narasi. Itu ekstra cerdas, ekstra filter. Kalau biasanya kita memfilter biasa-biasa aja di dalam menangkap fakta dan menangkap informasi, maka di momentum politik ini kita harus lebih ekstra hati-hati, ekstra filter. Gitu. Kembali lagi ke persoalan TNI Boyolali itu. Ada potensi itu ada, karena mau bagaimanapun Prabowo adalah TNI dan yang melakukan pengeroyokan, penganiayaan itu adalah anggota TNI. Bisa dikorelasikan ke sana. Tapi konklusinya tidak nyambung. Konklusinya tidak. Kenapa? Karena itu merugikan Prabowo. Gak matching konklusinya. Kemudian yang kedua, urusan spontanitas. Bisa nggak spontan? Ya bisa. Berpotensi spontanitas. Kenapa? Karena TNI biasa dilatih untuk menjalankan instruksi tanpa berpikir. Gitu. Kan itu. Ya mungkin itu diterapkan di dunia di dunia nyata. Dia mendengarkan sesuatu yang dianggapnya mengganggu, lalu langsung digertak aja. Itu. Hanya siapa yang berani ke TNI? Nggak bakalan. Daripada polisi urusan yang kayak gini tuh lebih ngeriken TNI itu. Itu analisis saya, itu pikiran saya. Menurut kalian seperti apa? Monggo tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.